Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Utami dengan NIM 20 10 60 10 21 di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dialektika akal dan alam semesta. Pengertian dialektika. Dialektika adalah komunikasi yang memiliki sifat dua arah. Plato mendefinisikan dialektika sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan argumen filosofis yang melibatkan dua pihak yang saling berlawanan. Dialektika dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan argumen kepada pihak lawan untuk mendapatkan sebuah feedback dari sisi yang berbeda. Landasan ayat ini adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan sebuah khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berdasarkan ayat tersebut, manusia memang didesain oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebagai makhluk mulia yang memiliki akal pikiran dan diberikan ilmu pengetahuan serta hawa nafsu. Maka dengan dijadikannya khalifah Nabi Adam alaihissalam, para malaikat meragukan kemampuan manusia untuk mengelola bumi, karena memiliki sifat merusak dan menumpahkan darah. Refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Salah satu generasi awal di muka bumi yaitu Qabil dan Habil, yang merupakan putra Nabi Adam. Qabil mengembangkan keahlian domestikasi tanaman, sedangkan Habil mengembangkan keahlian domestikasi hewan. Karena tidak diterimanya kurban hasil pertanian Qabil, sehingga menyebabkan konflik kompetisi yang memunculkan sifat iri dengki oleh Qabil, yang berujung untuk melakukan pembunuhan terhadap Habil. Keduanya terlibat dalam konflik yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Surah yang menjelaskan tentang tragedi tersebut adalah surah Al-Maidah ayat 27. Yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah yang menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Pre-human hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah menemukan adanya fosil-fosil pre-human. Sebagian hominidae itu menunjukkan lapisan historis purba. Fosil usia muda tampak lebih cerdas dengan otak yang lebih besar. Dan hal ini mencerminkan perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam sekitarnya. Hasil temuan arkeologis di sekitar fosil-fosil itu, salah satu teknologi purba saat itu ialah mereka menginisiasi domestikasi tanaman dan hewan. Generasi terakhir hominidae ini diindikasi telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Hubungan makhluk hominidae dengan manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Lanjutan dari kisah Qabil dan Habil, sebagai manusia pertama yang melakukan pembunuhan dalam sejarah umat manusia, Qabil tidak mempunyai pengalaman dan kebingungan setelah melakukan pembunuhan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh cara mengurus jenazah saudaranya.
Dalam surah Al-Maidah ayat 31 menjelaskan, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antaranya orang-orang yang menyesal. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa akal manusia bisa aktivasi melalui proses interaksi bersama alam. Dan oleh sebab itu kita dituntut untuk melakukan penjelajahan di bumi agar akal pikiran kita dapat diaktifasi dan mengetahui seluruh ilmu pengetahuan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.